Gitu. Kalau mau ditanya, imam mazhab itu ikut siapa sih? Ikut Rasulullah. Kalau mau tanya lagi, mazhabnya Abu Bakar apa? Mazhabnya Umar apa? Ikut Rasulullah. Jadi ketika Anda mengatakan mazhab siapa? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kalau dikatakan Syafi'i, loh kenapa nggak Maliki? Kalau mereka katakan yang muda-muda, kan kita tinggal di Indonesia. Syafi'i enggak Hambali, kenapa nggak Hambali? Gitu. Kan kalau antum bilang boleh bermazhab, berarti boleh juga dong kita pilih mazhab. Apa nggak kacau itu nanti? Apa nggak rusak? Semua imam mazhab menyuruh kita untuk apa? Untuk kembali kepada apa? Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Dalam surah An-Nisa surah yang keempat ayat 59. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Apabila kalian berselisih tentang satu masalah agama, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian yang lebih baik dan sebaik-baik akibatnya. Allah menyebutkan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Apabila kalian berselisih tentang masalah agama, satu aja, kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada apa? Quran. Kembalikan kepada Rasul kepada apa? Sunnah. Dan Rasul menyatakan dalam hadis yang sahih, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnah. Aku tinggalkan dua perkara yang kalian enggak akan sesat selama kalian berpegang dengan perkara itu. Kitabullah dan sunnahku. Jadi disuruh kita berpegang pada Quran sunnah, enggak disuruh kita berpegang. Yazid Jawas ini salah paham. Atau kalau paham ya paham tapi salah. Tentang memahami ayat fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Beliau mempunyai pemahaman semua kaum muslimin ketika menghadapi masalah harus istimbat sendiri-sendiri kembali ke Al-Quran dan hadis, istimbat sendiri-sendiri. Pemahaman ini menunjukkan Yazid Jawas atau ya saya kira semua orang-orang yang anti mazhab tidak mampu menghubungkan penjelasan antara ayat satu dengan ayat yang lain. Coba saya uraikan yang runtut. Semoga mudah difahami. Saya jelaskan dari ayat falaula nafaro min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din waliyunziru qaumahum idza raja'u al-ayah. Kamu fahami ayat ini jelas memberi pemahaman bahwa kaum muslimin itu terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama firqah la yatafaqahuna fiddin, karena kesibukannya mungkin ada yang menjadi tentara, keamanan negara, tentang ekonomi, pertanian dan sebagainya sehingga tidak sempat tafakuh fiddin. Kelompok yang kedua, kelompok ta'ifatun yatafaqahuna fiddin. Ngoten nggih. Niki garis bawah yang tebal. Ketika orang Islam menghadapi masalah, maka cara menyelesaikan masalahnya harus kembali pada Al-Quran dan hadis sebagaimana ayat yang dibacakan tadi. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Lah maksudnya bagaimana? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul, maksudnya bagaimana? Maksudnya menggunakan hukumnya Allah dan Rasulnya untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Lah sedangkan cara mengambil dan mendapatkan hukumnya Allah
dan Rasulullah dari Al-Quran dan hadis, itu tentunya karena ada dua kelompok yang mestine berbeda-beda. Nah sekarang kalau kelompok Ta'ifatun yatafaqquhuna fiddin sing oleh tafaqquh balahu ila darajatil istimbat, maka ketika menyelesaikan permasalahannya ya wajib istimbat sendiri, tidak boleh taklid, sekalipun Imam Syafi'i muridnya Imam Malik setelah Imam Syafi'i sudah mencapai derajat mujtahid dalam memutuskan perkara, tidak boleh taklid kepada Imam Malik sekalipun itu gurunya. Dan itu sesuai dawuh Allah, walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahul ladzina yastanbitunahu minhum. Nah sedangkan kelompok yang kedua yaitu Ta'ifatun yatafaqquhuna fiddin tapi lam yablughu darajatal istinbat, termasuk meneh firqah lam yatafaqquhu fiddin. Orang ini, kelompok ini ketika menghadapi masalah kemudian ingin menyelesaikan, maka cara mengambil hukum dari Al-Quran hadis farudduhu ilallahi war rasul itu tentunya dengan cara dawuh Allah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Lah sekarang ahlu dzikri itu siapa? Ahlu dzikri itu ya ta'ifatun yatafaqquhuna fiddin sing balahu darajatal istimbat. Kecuali mempunyai ilmu yang sudah bisa digunakan untuk istimbat. Ta'ifatun yatafaqquhuna fiddin ini juga mengamalkan dawuh Gusti Kanjeng Nabi man amila bima alima allamahullahu ilma ma lam ya'lam. Krono ta'ifatun yatafaqquhuna fiddin sing balagu darajatal istimbat mau mengamalkan ilmunya sebagaimana yang kita ketahui Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Ahmad bin Hambal, mereka itu kecuali alim juga mengamalkan ilmunya, sehingga Allah berkenan memberi ma'unah atau karomah. Lah karomah ma'unah yang diberikan Allah ini sebagai bentuk pengakuannya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga beliau itu masuk kategori dawuh Rasulullah ulama ummati ka anbiya ibani Israil, ulamaku yang sudah alim tafaqquh fiddin, oleh tafaqquh fiddin balagu darajatal istimbat iku kaya padha nabine Bani Israil. Lah nek ulamae Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padha karo nabine Bani Israil, secara otomatis ya al ulama warasatul anbiya. Ulama sing ngene iki mau kejaba alim sing tabahur tafaqquh fiddin sing sampai balahu darajatal istimbat iki tur ngamalake yo berhak mewarisi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kelompok yang ta'ifatun yatafaqquhuna fiddin walam yablughu darajatal istimbat dan
firqah lam yatafaqahu fiddin sama sekali. Ketika mengambil hukumnya Allah dari Al-Quran, ya tentunya harus dengan cara fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Cukup bertanya, gak oleh istimbat soale odak duwe bekal. Lah, sekalipun hanya bertanya sudah masuk kategori fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah. Krana apa pancen kuwi dawuhe Allah, kapan hurung mampu ya takok. Dadi ketika takok itu sudah masuk kategori rudduhu ilallah. Lantas kita mengikuti imam yang mana? Lho ngono kuwi pertanyaan konyol. Iku menungso bodhone kok ora kaya bodhone menungso. Rasulullah itu sudah bersabda, khilafu ummati rahmah. Berarti kita bebas memilih mau mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, Hanafi maupun Hambali. Kita bebas memilih, tidak diperintah memilih yang benar. Aku kowe gak dikon milih sing bener di antara Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Lah wong orang awam mosok disuruh menilai hasil ijtihadnya mujtahid. Yo gak mungkin mampu. Selama mujtahid sudah dibekali persyaratan ijtihad, maka ijtihadnya salah saja dapat pahala. Kapan sudah dibekali syarat ijtihad, lo hasil ijtihad salah wae dapat pahala. Lo apa meneh nek bener. Dawuh Gusti Kanjeng Nabi, man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid wa man ijtahada wa asaba falahu ajruni. Kira-kira hadis ini ngei fahaman taklid karo mujtahid sing wis dibekali ilmu ijtihad oleh ora? Ya mestine oleh. Jajal kamu pelajari qad warada fil Qur'an was sunnah kan mayadullu ala takrilil ijtihad. Lah di antarane anna sahabah radhiyallahu anhum ijtihadu. Zaman sahabat Kanjeng Nabi Isa sugeng kuwi ana sing ijtihad fi hayatihi alaihi salam. Contone kama fi qissati Bani Quraidah. Haitsu qala Nabi la yusalliyanna ahadun minkum al-asra illa fi Bani Quraidah. Nabi Gusti Kanjeng Nabi niku jelas-jelas perintah la yusalliyanna ahadun minkum. Sekalipun Gusti Kanjeng Nabi perintah, lho ngono iku sahabat tetep ana sing ijtihad. Di antarane faminhum man shallal asra fit thoriq. Lah sing salat asar fit thoriq iki krana berpegangan hafidhu ala sholawati wassolatil wusta. Juga karena memahami dawuh Gusti Kanjeng Nabi la yusolliyanna ahadun minkum al-asra illa fi Bani Quraidah kuwi ala mutlaqil ihtimam. Ngoten nggih. Lah di antarane meneh wa minhum man akhara salat. Di antarane ana sing ijtihad ngakhirake salat hatta gharabati syams wa shallaha qadaan ma'ahu sallallahu alaihi wasallam. Ana sing ngakhirake salat nderekake dawuh Gusti Kanjeng Nabi krana berpendapat wuqufan 'inda zahiri qoulihi sallallahu alaihi wasallam
la yusolliyanna ahadun minkum. Ngoten nggih al hadis. Ing mongko qad amarallahu bi taati rasul. Lah saiki setelah kita tahu bagaimana sikap Nabi, fan Nabi sawwabal ijtihadain. Gusti Kanjeng Nabi benerake dua kelompok sahabat ijtihati dua kelompok sahabat. Wa aqarra ifatain. Gusti Kanjeng Nabi menetapkan walam ya'murid ifah al-ula bi i'adati sholat. Nek ifah sing kedua sholat bareng Kanjeng Nabi maklum. Tapi ifah sing pertama sholat sing ning dalan iki kan ora sesuai instruksine Gusti Kanjeng Nabi. Ngono wae Gusti Kanjeng Nabi ora ndhawuhi supaya mbaleni salate. Krana Gusti Kanjeng Nabi ora ndhawuhi berarti taswiban lima dzahabat ilai. Ngoten nggih. Mung terkadang ada yang membandingkan kitab dengan Quran hadis. Membandingkan kitab dengan Quran hadis sama saja membandingkan Imam Syafi'i dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bodoh. Bodoh. Kalau kamu cerdas, ya tentunya tidak membandingkan dengan Al-Quran, tapi membandingkan kitab dengan hasil ijtihad kamu. Ngono nek kowe pinter. Terkadang ada yang lebih parah lagi. Ngeritik hasil ijtihad Imam Syafi'i, dianggap Imam Syafi'i itu manusia biasa sehingga bisa salah. Ono renje sing kritik ngono. Lho parae malah menyuruh orang awam yang tidak mempunyai syarat ijtihad disuruh untuk ijtihad. Ora mengikuti ijtihad Imam Syafi'i krana iso salah. Ngikuti wae langsung Quran. Ngene iki kan apa iki geblek bin pintu. Namanya ini jahil murakkab. Iya enggak? Kalau Al-Quran yang dipegang Imam Syafi'i, ya mesti sama Al-Quran yang kita pegang, yang dipegang mereka. Masalahnya, hasil ijtihadnya Imam Syafi'i yang dibekali syarat ijtihad, kuwi mesti tentu jauh lebih baik dibandingkan hasil ijtihadmu yang tidak dibekali syarat ijtihad. Kalau tidak percaya, coba saya contohkan. Ada orang awam, silahkan kamu menunjuk siapa. Suruh istimbat dari hadis innal ma'a tuhurun la yunajjisuhu syai'un. Hadis ini menurut kitab Bulughul Maram akhrajahu salasah. Berarti Bukhari, Muslim, Ahmad wa shahhahahu Ahmad. Kalau orang awam memahami hadis innal ma'a tuhurun la yunajjisuhu syai'un paling ya diterjemah tok. Setelah diterjemah menyimpulkan hasil terjemah, akhirnya menganggap air itu suci, mensucikan, tidak bisa dinajiskan apapun. Tapi kalau Imam Syafi'i atau orang yang alim disuruh istimbat dari hadis innal ma'a tuhurun la yunajjisuhu syai'un, ini tentu berbeda. Karena apa? Karena yang mempunyai syarat ijtihad tentu mempelajari matanya dulu, mempelajari maknanya, mempelajari ilmu tata bahasa Arabnya atau ilmu alat.
setelah mempelajari ilmu tata bahasa, contohnya almak kenapa kok dikei al, akhirnya mempelajari ilmu asbabul wurud. Setelah tahu asbabul wurudnya innal ma'a tuhurun la yunajjisuhu syai'un, oh ternyata Gusti Kanjeng Nabi pada saat ngendikan iki ana ing sumur doa. Ya berarti sing dikarepake alma ya innal ma'a al kasir ka kasiri ma'i biril doa. Iki nek dibekali ilmu ijtihad. Kecuali itu tentunya dipadukan dengan hadis yang lain yang masih berkaitan, contohnya ono hadis al-ma'u tuhurun illa in taghayyara rihuhu au ta'muhu au launuhu oleh taghayyur binajasatin tahdusu fihi ay film sehingga hasil ijtihadnya Imam Syafi'i istimbat innal ma'a tuhurun la yunajjisu syai'un. Imam Syafi'i berpendapat bahwa air itu terbagi menjadi dua. Ila dhahaba Syafi'i ila qismatil ma ila qalilin tadurruhun najasah mutlak wa ila katsirin la tadurruhun najasah illa ma ghayyara ahadu awsafihi as-salasa. Jadi hasil ijtihadi istimbate wong awam gak mungkin iso ngimbangi hasil ijtihade Imam Syafi'i ngono lho ya Yazid. Las asline ngalahke argumene wong anti mazhab seperti Yazid itu mudah kok. Cukup kita sodori masalah yang kita yakini mereka itu tidak mampu ijtihad. Contohnya ini saya mencontohkan sekaligus menantang Yazid dan orang-orang yang anti mazhab. Coba kamu bacakan ayat Al-Quran, kamu ijtihad bacaan Al-Qurannya Rasulullah, kemudian kamu tirukan tanpa taklid pada a'immatil qurra, baik sab'ah, asroh maupun arba'ata asyara. Ini saya nantang. Saya yakin bacaan Qur'anmu selama ini taklid pada a'immatil qurra. Kalau bacaan Qur'anmu taklid pada a'immatil qurra, berarti kowe ya muqallid padha wong-wong sing taklid karo Imam Syafi'i maupun Hanafi, Maliki, Hambali padha. Lho wong padha ngono kok kathek mlotone kaya ngono. Muga-muga ana manfaate.